Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ciretno dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 7 Februari 2025. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini informasi terbaru dari Kabupaten Sinjai mengenai PJ Bupati Sinjai, Andi Jefrianto terseret dugaan kasus ceklok. Polisi mengindikasikan kerugian negara sebesar 720 juta rupiah. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Takwa yang akan melaporkan lebih detail. Selamat sore rekan Takwa. Selamat sore rekan di studio dan selamat sore Tribuners semua Anda berada. Baik, dapat Anda sampaikan dan juga jelaskan lebih rinci mengenai adanya temuan kasus terbaru di Kabupaten Sinjai, seperti apa landasan dasarnya? Silakan. Kasus korupsi pengadaan Anda ulangi sedikit. intensi atau ada Rekan Takwa bisa mendengar suara saya di studio? Mohon maaf. mana kasus tersebut Ya, mohon maaf rekan Takwa. yang besar. Rekan Jadi Takwa bisa. kasus Iya. tersebut Baik. melibatkan indikasi kerugian negara yang cukup besar. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Sinjai, AKP Andi Rahmatullah pada saat menggelar press release di Mapolres Sinjai Jumat 7 Februari 2025. Dalam kasus tersebut, polisi mengindikasi kerugian negara mencapai 720 juta. Kasus ini bersumber dari bantuan opsional sekolah atau dana BOS, dan polisi menduga pengadaan cekcok telah melayani prosedur, salah satunya dengan selisih harga, di mana harga mesin ceklok itu sebenarnya 2,7 juta, namun pihak kepala dinas, maksudnya pihak dinas pendidikan Kabupaten Sinjai memberikan harga selisih harga 3.500.000 hingga 4.500.000 per sekolah. Dalam kasus tersebut sebanyak 291 orang diperiksa. Jadi 291 ini merupakan bendahara sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai. Selain itu juga PJ Bupati Sinjai Andi Jefrianto Asapa diperiksa dalam kasus tersebut. Hal namanya terseret karena pada tahun tersebut Andi Jefrianto Asapa merupakan kepala dinas pendidikan pada saat itu. Wah, mohon maaf tadi di awal sempat terputus. Ya, baik. Apakah dapat disampaikan latar belakang, disampaikan ulang latar belakang dari pengungkapan dugaan korupsi oleh pejabat bupati di Kabupaten Sinjai seperti apa? Awal penemuannya seperti apa yang didapatkan? Jadi awal penemuannya ini karena adanya indikasi markup dari harga pengadaan mesin absensi atau cekcok, di mana harganya itu hanya 2,7 juta, namun dijual kepada pihak sekolah itu sebesar 3.500.000 hingga 4.500.000 per mesin cekcok di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai, tingkat SD hingga SMP kan. Total item ada berapa banyak dengan tadi kerugian diindikasikan ada sebanyak 727 juta rupiah, rekan Takwa? Jadi saya ulang, untuk kerugian negara itu diindikasi mencapai 720 juta. Kan? Lantas dengan beberapa item, ada informasi mengenai hal tersebut atau hanya berdasar angka kerugian saja hingga saat ini? Berdasarkan angka kerugian negara yang diindikasi oleh Tipikor Polres Sinjai rekan. Apakah ada potensi kerugian lainnya yang belum terungkap? Untuk saat ini sementara tahap penyelidikan di mana Kasat Reskrim Polres Sinjai juga menyampaikan bahwa kerugian negara juga itu terjadi di
tahun 2019 ke 2020, di mana setiap bulan pihak sekolah harus membayar 250.000 kepada penyedia mesin ceklok atau mesin absensi dengan alasan wifi atau pulsa yang digunakan dalam mesin ceklok tersebut. Namun pihak Polres Sinjai masih enggan menyebutkan hal tersebut karena masih dalam penyelidikan. Iya, adakah tanggapan yang sudah disampaikan oleh pihak terkait yang dalam hal ini terduga kasus korupsi penjabat Bupati Sinjai? Untuk sampai saat ini rekan, informasi tersebut belum kami himpun. Ya, tadi disebutkan oleh rekan Takwa bahwa ada polisi telah memeriksa 291 bendahara sekolah SD dan SMP terkait kasus ini. Lantas apakah ada temuan utama dari hasil klarifikasi terhadap pihak-pihak tersebut? Jadi temuan utama yakni dugaan markup selisih harga mesin ceklok atau mesin absensi rekan. Dalam hal ini kepolisian mungkin bekerja sama dengan pihak terkait untuk masalah audit. Ada pihak apa saja rekan Takwa? Jadi Tipikor Satreskrim Polres Sinjai juga melakukan permintaan audit investigasi kepada BPKRI dengan melakukan ekspos perkara bersama BPKRI sebanyak 2 kali. Selanjutnya melakukan gelar perkara di Polda Sulsel untuk tahap naik sidik, masuknya lidik rekan. Oke, langkah selanjutnya dari pihak kepolisian lantas seperti apa? Selanjutnya di tahap sidik akan melakukan berbagai tahap penyidikan dan kembali akan mengekspos kasus ini ketika ada perkembangan selanjutnya rekan. Oke, berarti untuk saat ini Tribuners masih dipantau atau menantikan informasi terbaru dari Kabupaten Sinjai ya? Ya, betul sekali kan. Ya, terakhir mungkin rekan Takwa, apakah mungkin ada dampak yang dirasakan oleh pemerintahan yang dimana saat ini masih dipimpin oleh penjabat Bupati Kabupaten Sinjai, dalam hal ini terduga kasus korupsi? Bagaimana dampak kepercayaan masyarakat? Adakah mungkin yang disampaikan oleh warga-warga sekitar? Untuk sampai saat ini informasi tersebut belum kami himpun rekan. Kami menanti update terbaru dari adanya kasus dugaan korupsi yang melibatkan penjabat Bupati di Kabupaten Sinjai. Selamat beraktivitas kembali rekan Takwa. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan langsung dari Kanit Tipikor Polres Sinjai Ibtu Rahman beserta Kasat Reskrim Polres Sinjai AKP Andi Rahmatullah. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini dokumen yang kita kumpulkan terkait dengan pengadaan gas mesin. Angkat depan saja ya. Ada mesin yang di Hingga saat ini belum. Pak Kanit, mana Kanit Tipikor? Pak Kanit Tipikor. Ini dokumen yang kita kumpulkan ya. Itu yang kita harus lakukan karena harus menjaga nama baik pribadi orang. Itu peringatan saya pertama. Kedua, distributor, kepala sekolah dan dinas sudah terpanggil. Terus peran PG pada waktu itu. Saksi-saksi terhadap pihak yang terkait. Terus yang kedua akan melakukan permintaan PKN atau perhitungan kerugian negara kepada BPKRI. Kami dari Tipikor langsung menggunakan BPKRI untuk melakukan perhitungan kerugian.
Ini dokumen-dokumen apa Pak Kasat? Ini dokumen yang kita kumpulkan terkait dengan pengadaan mesin. Angkat depan saja ya. Ada mesin yang di Hingga saat ini belum. Pak Kadit, mana Kadit Tipikor? Pak Kadit Tipikor. Ini dokumen yang kita kumpulkan ya. Itu yang kita harus lakukan. Karena harus menjaga nama baik pribadi orang. Itu peringatan saya pertama. Kedua, distributor, kepala sekolah dan dinas sudah terpanggil. Terus peran PJ pada waktu itu. Saksi-saksi terhadap pihak yang terkait. Terus yang kedua akan melakukan permintaan PKN atau perhitungan kerugian negara kepada BPKRI. Kami dari Tipikor langsung menggunakan BPKRI untuk melakukan perhitungan Ini dokumen-dokumen apa Pak Kasat? Ini dokumen yang kita kumpulkan terkait dengan pengadaan mesin. Angkat depan saja ya. Ada mesin yang di Hingga saat ini belum. Pak Kadit, mana Kadit Tipikor? Pak Kadit Tipikor. Ini dokumen yang kita kumpulkan ya. Itu yang kita harus lakukan. Karena harus menjaga nama baik pribadi orang. Itu peringatan saya pertama. Kedua, distributor, kepala sekolah dan dinas sudah terpanggil. Terus peran PJ pada waktu itu. Saksi-saksi terhadap pihak yang terkait. Terus yang kedua akan melakukan permintaan PKN atau perhitungan kerugian negara kepada BPKRI. Kami dari Tipikor langsung menggunakan BPKRI untuk melakukan perhitungan Ini dokumen-dokumen apa Pak Kasat? Ini dokumen yang kita kumpulkan terkait dengan pengadaan mesin. Angkat depan saja ya. Ada mesin yang di Hingga saat ini belum. Pak Kadit, mana Kadit Tipikor? Pak Kadit Tipikor. Ini dokumen yang kita kumpulkan ya. Itu yang kita harus lakukan. Karena harus menjaga nama baik pribadi orang. Itu peringatan saya pertama. Kedua, distributor, kepala sekolah dan dinas sudah terpanggil. Terus peran PJ pada waktu itu. wanita.
Saksi-saksi terhadap pihak yang terkait. Terus yang kedua akan melakukan permintaan PKN atau perhitungan kerugian negara kepada BPKRI. Kami dari Tipikor langsung menggunakan BPKRI untuk melakukan perhitungan Ini dokumen-dokumen apa Pak Kasat? Ini dokumen yang kita kumpulkan terkait dengan pengadaan mesin. Angkat depan saja ya. Ada mesin yang di Hingga saat ini belum. Pak Kanit, mana Kanit Tipikor? Pak Kanit Tipikor. Ini dokumen yang kita kumpulkan ya. Itu yang kita harus lakukan. Karena harus menjaga nama baik pribadi orang. Itu peringatan saya pertama. Kedua, distributor, kepala sekolah dan dinas sudah terpanggil. Terus peran PB pada waktu itu. Saksi-saksi terhadap pihak yang terkait. Terus yang kedua akan melakukan permintaan PKN atau perhitungan kerugian negara kepada BPKRI. Kami dari Tipikor langsung menggunakan BPKRI untuk melakukan perhitungan Ini dokumen-dokumen apa Pak Kasat? Ini dokumen yang kita kumpulkan terkait dengan pengadaan mesin. Angkat depan saja ya. Ada mesin yang di Hingga saat ini belum. Pak Kanit, mana Kanit Tipikor? Pak Kanit Tipikor. Ini dokumen yang kita kumpulkan ya. Itu yang kita harus lakukan. Karena harus menjaga nama baik pribadi orang. Itu peringatan saya pertama. Kedua, distributor, kepala sekolah dan dinas sudah terpanggil. Terus peran PB pada waktu itu. Saksi-saksi terhadap pihak yang terkait. Terus yang kedua akan melakukan permintaan PKN atau perhitungan kerugian negara kepada BPKRI. Kami dari Tipikor langsung menggunakan BPKRI untuk melakukan perhitungan Ini dokumen-dokumen apa Pak Kasat? Ini dokumen yang kita kumpulkan terkait dengan pengadaan mesin. Angkat depan saja ya. Ada mesin yang di Hingga saat ini belum. Pak Kanit, mana Kanit Tipikor? Pak Kanit Tipikor. Ini dokumen yang kita kumpulkan ya. Itu yang kita harus lakukan. Karena harus menjaga nama baik pribadi orang. Itu peringatan saya pertama. Kedua, distributor, kepala sekolah dan dinas sudah terpanggil. Terus peran PB pada waktu itu.
Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 7 Februari 2025. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Ciretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.